Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriel Mirianda Gajah, MBSC 1 Pagi, ingin mempresentasikan proses manajemen strategi di perusahaan PT Pertamina. Yang pertama, proses manajemen strategi perusahaan yang pertama itu strength, kekuatan, menyediakan produk berkualitas. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. 2. Memiliki pelayanan yang baik. 3. Sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. 5. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Yang B weakness, kelemahan. Kelemahan internal pada PT Pertamina Persero. 1. Kurangnya modal. 2. Masalah birokrasi yang menghambat kinerja. 3. Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. 4. Jumlah armada yang kurang. 5. Ketergantungan pasokan pada satu pemasok, sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. C. Opportunities, peluang. Peluang eksternal pada PT Pertamina yaitu pasar bisnis yang masih tinggi. 2. Harga jual yang murah. 3. Sumber daya migas yang masih cukup tinggi. 4. Produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih non subsidi, yang bisa jadi menggantikan dominasi penjual premium. 5. Sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak BBM. D. Terus ancaman. Yang pertama itu masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non BBM. 2. Makin banyak pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. 3. Pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina, khususnya pada posisi manajemen strategi seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. 4. Pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. 5. Image, bahwa produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik, menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. Melakukan kegiatan perencanaan rantai suplai untuk minyak mentah, BBM, BBK, LPG, serta intermedia. Kegiatan perencanaan yang dilakukan meliputi simulasi optimasi, hilir, valuasi, kegiatan analisis kondisi pasar, prediksi harga dasar, dan landed range untuk mendukung pencapaian target perusahaan. Dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri, meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi.
E. Perencanaan dan optimalisasi hilir. Optimasi hilir merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam upaya pencapaian target perusahaan. Kegiatan optimasi hilir meliputi namun tidak terbatas pada perencanaan suplai dan kebutuhan minyak mentah dan produk kilang. Distribusi produk kilang menyediakan dana strategi penjualan, yang F-nya penjadwalan supply. Hasil optimasi kilang yang dilakukan pada saat perencanaan optimasi hilir kemudian akan dijadikan acuan untuk perencanaan penjadwalan supply crude pada rapat master program. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen strategi perusahaan PT Unilever Tbk. Pertama, visi dan misi. Visi Unilever adalah menjadi pilihan pertama konsumen, pelanggan, dan komunitas. Sedangkan misi Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen, menjadi rekanan utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas, menghilangkan kegiatan tak bernilai tambah dari segala proses, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberi imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Kemudian struktur jabatan PT Unilever Tbk. Pada bagian pembagian struktur organisasi PT Unilever Indonesia di atas dapat diketahui bahwa pembagian berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dan juga dibagi berdasarkan fungsionalnya. Berikut adalah perinciannya. Pembagian pertama, yaitu Direktur Food adalah orang yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk makanan di asal Unilever. Yang kemudian Direktur Es Krim, orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk es krim. Pembagian kedua berdasarkan fungsional, yaitu Chief Financial Officer adalah orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan semua keuangan yang ada pada Unilever. Home and Personal Care adalah bekerja mengurusi semua yang ada di dalam perusahaan. Supply chain adalah bagian untuk mengatasi permasalahan bahan baku atau supply chain. Customer development adalah bagian untuk mengurusi tentang masalah customer, merangkul customer sebanyak-banyaknya. Human Resources dan Corporate Relation adalah bagian untuk human resource dan hubungan antar perusahaan atau bekerja dengan perusahaan. Analisa dan kemudian analisa strategi berdasarkan analisa SWOT, yaitu satu internal perusahaan, yaitu ada kekuatan yaitu kekuatan Unilever kencang promosi di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Kemudian strategi promosi produk Unilever efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan kemudian PT Unilever Indonesia sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah yang dilayani. Kemudian 2, eksternal perusahaan, yaitu ada peluang, di mana pasar yang luas dan potensial, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis produk customer good, meningkatkan kebutuhan untuk produk-produk sehat, dikenal sebagai perusahaan yang sudah mendunia dan dikenal baik oleh masyarakat. Kemudian hambatannya, ada yang kenakan biaya bahan baku, tidak stabilan nilai mata tukar rupiah terhadap mata uang asing, maraknya pemalsuan dan pendudukan produk, rendahnya
struktur yang memadai, berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Kemudian ada penghapusan subsidi BBM bagi industri. Kemudian ada gambaran strategi IPT Unilever. Yang pertama, strategi tingkat korporasi. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi mengalami perlambatan kendali. Tingkat investasi secara keseluruhan tetap menunjukkan sinyal positif. Tantangan besar perseroan adalah menurunnya permintaan komoditas dari Cina dan volatilitas yang harga merah. Dari dalam negeri, tantangan terbesar adalah tekanan nilai mata uang, kenaikan biaya pekerja, dan pengangguran subsidi BBM dan akan menyebabkan inflasi yang semakin tinggi. Yang kedua, strategi manajemen keuangan. PT Unilever saat ini sedang fokus melakukan pertumbuhan organik seperti meningkatkan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya. Namun tidak menutup kemungkinan melakukan pertumbuhan anorganik. Sepanjang kiprahnya di Indonesia, Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Yang ketiga, strategi manajemen sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka, sehingga itu memberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung bekerja, tetapi training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, pelatihan, dan pengembangan. Keempat, strategi manajemen operasional. Dalam memutuskan strategi manajemen operasional, paling tidak membutuhkan 2 komponen, yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Dari 2 komponen di atas, hal pokok dalam manajemen operasional dapat dijabarkan menjadi beberapa bidang, yaitu inventarisasi produk, pembelian barang, pengendalian mutu, biaya produksi, produktivitas kerja, jadwal produksi, tenaga kerja, dan penggunaan fasilitas. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan dan perkembangan bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Dan yang kelima, strategi pemasaran, manajemen pemasaran. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P, Product, Price, dan Promotion, termasuk pula dalam kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux, Lifebuoy, dan Dove. Karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, pembatasan yang lain, serta menunjukkan keistimewaan formulanya, hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun manapun. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasar, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyumbangkan diri kaca persaingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnan Maulidin Pohan, NPM 1801280131. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen strategi perusahaan PT HM Sampurna. Pertama, visi dan misi PT HM Sampurna. Visi dari PT HM Sampurna terkandung dalam falsafah 3 tangan yang mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha dan peranan Sampurna di dalamnya, yang mewakili perokok dewasa, karyawan, dan mitra bisnis yang merangkul masyarakat luas. Selanjutnya, misi dari PT HM Sampurna adalah menawarkan pengalaman merokok terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia. Hal ini dilakukan PT HM Sampurna dengan senantiasa mencari tahu keinginan konsumen dan memberikan produk yang dapat memenuhi harapan mereka. PT HM Sampurna pernah menerapkan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, market driven strategi. Market driven strategi merupakan strategi yang diaplikasikan dengan cara memahami pasar, konsumen, dan pesaing. Strategi ini menuntut pengguna untuk membuat produk sesuai keinginan konsumen, memberikan nilai tambah bagi konsumen, yang mana nilai yang diberikan harus lebih dari pengorbanan yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan produk, serta harus memahami kondisi pesaing. Yang kedua, Blue Ocean Strategi. Jenis strategi ini juga diterapkan oleh PT HM Sampurna yang ditandai dengan munculnya produk email yang merupakan produk unit pertama yang tidak masuk kategori sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin reguler, maupun sigaret putih mesin. Email merupakan rokok rendah nikotin pertama di Indonesia dengan komposisi tar 14 mg dan nikotin 1,0 mg. Tidak hanya pada komposisi, Sampurna juga melakukan perubahan pada kemasan email yang mengurangi isi 20 batang menjadi 16 batang. Cara ini terbukti efektif karena penjualan email naik 3 kali lipat dari sebelumnya, hanya 18 juta batang per bulan menjadi 54 juta batang per bulan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, penjualan email pun terus naik. Tahun 1996, email sudah menembus penjualan sebanyak 9,8 miliar batang atau 4,59% total penjualan rokok nasional. Di tahun 2005, rokok SKM Mail juga mengambil porsi 16,97% total rokok nasional. Hingga kini, Email telah menjadi salah satu rokok unggulan dari Sampurna dengan penguasaan pasar sekitar 50%. Yang ketiga, memberikan customer value pada produknya. Customer value diterapkan dengan cara membuat produk yang limited edition dengan email yang kemasan hanya 12 batang dengan menyisipkan jok yang tertera pada bungkus rokok. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen muda sehingga penjualan email kemasan 12 batang akan meningkat. Keempat, diversifikasi produk. Jenis strategi ini adalah strategi yang menetapkan dana investasi ke instrumen yang berbeda-beda. Diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Perusahaan melakukan diversifikasi produk ditujukan untuk membuat produk tahan lebih lama, mengarah kepada produk siap konsumsi, memenuhi selera atau kebutuhan dan harapan konsumen, memperluas pasar, mempermudah transportasi, penyerapan tenaga kerja, memberi nilai tambah, pendapatan, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96. Email sudah menembus penjualan sebanyak 9,8 miliar batang atau 4,59% total penjualan rokok nasional. Di tahun 2005, rokok SKM Mail juga mengambil porsi 16,97% total rokok nasional. Hingga kini, Email telah menjadi salah satu rokok unggulan dari Sampurna dengan penguasaan pasar sekitar 50%. Yang ketiga, memberikan customer value pada produknya. Customer value diterapkan dengan cara membuat produk yang limited edition dengan email yang kemasan hanya 12 batang dengan menyisipkan jok yang tertera pada bungkus rokok. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen muda sehingga penjualan email kemasan 12 batang akan meningkat. Keempat, diversifikasi produk. Jenis strategi ini adalah strategi yang menetapkan dana investasi ke instrumen yang berbeda-beda.
Diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Perusahaan melakukan diversifikasi produk ditujukan untuk membuat produk tahan lebih lama, mengarah kepada produk siap konsumsi, memenuhi selera atau kebutuhan dan harapan konsumen, memperluas pasar, mempermudah transportasi, penyerapan tenaga kerja, memberi nilai tambah, pendapatan, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana Mandasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen strategi pada PT Indosat. Nah, jadi yang pertama itu visi misi. Yang pertama itu visi. Indosat mendefinisikan misi perusahaan tersebut sebagai berikut: menyediakan jasa terbaik pada konsumen, memberikan hasil terbaik kepada pemegang saham, dan yang terakhir mempertahankan dan meningkatkan citra terbaik perusahaan. Adapun visi perusahaannya itu mempertahankan pangsa pasar dominan, kedua menyediakan jasa yang terbaik baik dalam kualitas dan jangkauan produk dan jasa. Nah, di sini juga ada filosofi perusahaan. Perkembangan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia yang cepat seiring pertumbuhan permintaan pada jasa dan jangkauan jasa telekomunikasi. Menurut dipenuhinya keputusan dengan sebagai kunci sukses dalam era kompetisi. Untuk memenuhi hal tersebut, Indosat menerapkan suatu filosofi yang dikenal dengan kami lebih peduli atau lebih populer dengan we care more. Nah, yang kedua itu membahas mengenai analisis eksternal perusahaan. Yang pertama, lingkungan umum atau remote environment. Lingkungan ini adalah suatu tingkatan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Adapun faktor-faktor dari analisis eksternal, yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor politik, keempat faktor teknologi, dan yang terakhir faktor etiologi. Nah, dan yang ketiga itu membahas mengenai analisis strategi perusahaan. Yang pertama itu analisa SWOT. Analisa SWOT ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu strength. Kekuatan Indosat antara lain terdapat pada hak duopoli yang dimilikinya. Dan yang kedua, weakness ini kelemahan Indosat antara lain terdapat pada kurangnya kebiasaan bersaing secara kelat akibat kenikmatan hak duopoli yang dimilikinya. Yang ketiga, opportunities. Peluang bagi Indosat antara lain besarnya pasar domestik yang belum tergarap. Dan yang terakhir, threat. Ancaman bagi Indosat antara lain maksudnya pendatang baru terutama dari luar negeri sehubung akan berakhirnya hak duopoli. Yang keempat ini membahas tentang analisa strategi bisnis Indosat menghadapi krisis ekonomi. Nah, jadi sebagai strategi bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Indosat menerapkan kebijakan antara lain yang pertama itu selalu mencari
cara yang paling ekonomis menurunkan beban pembelanjaan pada mata uang asing. Yang kedua, Indosat mengurangi biaya sirkuit dengan menggunakan lebih banyak sirkuit kabel bawah laut ketimbang satelit yang pada saat ini mencapai 74% dari total bandwidth. Yang ketiga itu melakukan kebijakan konservatif menyangkut situasi krisis ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, mengalokasikan hutang tak tertagih yang cukup besar, meningkatkan 80,4% dari tahun sebelumnya. Yang kelima, dan ini yang terakhir, yaitu menerapkan kebijakan likuiditas yang berhati-hati. Nah, sekian dari presentasi saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen strategik di perusahaan Garuda Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan kerahman Indonesia. Misi yang kedua yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau biasa yang disebut flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang kedua, analisis manajemen strategi perusahaan Garuda Indonesia. Fokus dari strategi yang diterapkan pada level bisnis unit ini adalah bagaimana menciptakan dan menjaga keunggulan kompetitif di setiap industri yang dimasukinya. Ciri bisnis unit adalah dapat mengambil keputusan dan memiliki strateginya sendiri, tapi tujuan utamanya tetap sama dengan perusahaan induknya. Usaha utama Garuda adalah jasa penerbangan dan bisnis unitnya pun sejalan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan internal bagi perusahaan. A. Strength atau kekuatan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Penerapan strategi jangka pendek quick wins untuk rebound di tengah kondisi industri penerbangan nasional yang sedang di daerah turbulence Garuda saat ini. B. Weakness atau biasa disebut kelemahan biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Adanya faktor teknis sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan, tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Yang keempat, rekomendasi prosedur penilaian dan evaluasi strategi adalah dilakukan dengan menilai tingkat pelayanan perusahaan Garuda Indonesia mempunyai pelayanan yang memuaskan. Ini didukung dengan adanya konsep Garuda Indonesia Experience yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada penumpang, mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan dengan pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramahan Indonesia. Yang keenam, proses manajemen strategi perusahaan PT Astra Indonesia Tbk. Yang keenam, manajemen strategi perusahaan PT Astra International Tbk. A. Strategi PT Astra International Tbk. Prioritas pertama, menerapkan strategi CRM Customer Relationship Management. Prioritas kedua, memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan atau network yang luas strategi unit. B. Menerapkan strategi CRM atau Customer Relationship Management. Faktor penentuan keberhasilan, ketersediaan peralatan atau telepon dan lain, memiliki banyak tenaga ahli di bidangnya, pelayanan pelanggan aktivitas yang dilakukan. Follow up yang pertama yaitu melakukan pendekatan melalui telepon terhadap pelanggan yang akan melakukan pembelian pada showroom. Apabila telah terjadi pembelian mobil, maka 3 hari setelah
pengirim mobil pelangganan akan dihubungi melalui telepon oleh Auto 2000 TSO Kertajaya untuk menanyakan dan memastikan kembali apakah mobil telah sampai kepada pelanggan dalam keadaan kendaraan yang baik. Follow-up yang kedua yaitu mengingatkan pelanggan untuk melakukan servis perawatan pertama yang dilakukan 1 bulan setelah mobil dikirim kepada pelanggan atau mobil telah mencapai 1000 km dan kegiatan tersebut akan dilakukan hingga servis berkala. Follow-up ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan melalui telepon kepada pelanggan yang telah melakukan servis mobil pada Auto 2000 TSO Kertajaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah diservis 3 hari yang lalu telah kembali dalam kondisi yang baik. Apabila masih terdapat masalah pada kendaraan, maka pelanggan dapat kembali ke bengkel untuk perbaikan ulang. Outputnya mempertahankan pelanggan dan menetapkan loyalitas pelanggan. Outcome, profil baik finansial maupun non-finansial loyalitas pelanggan. Impact image terhadap perusahaan akan mengingatkan sehingga akan menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia. C. Memperkuat pelayanan dengan menambahkan jaringan atau network distribusi yang luas. Faktor penentuan keberhasilan, kemudahan pelayanan, network aktivitas yang dilakukan, kerjasama dengan anggota leasing Astra yaitu Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance. Servis dinyatakan program kredit yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bekerja sama dengan Mobil 88 memberikan kemudahan dengan layanan trade-in atau tukar tambah. Mobil 88 akan melakukan apresial atau penghitungan harga kendaraan dan memberikan harga yang konferentif bagi pelanggan sehingga pelanggan tidak repot lagi untuk menjual kendaraan. Memperkuat layanan afiliasi. 3. Tujuan market leader number 1 ia sales volume dan market share, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam bisnis otomotif dengan volume penjualan nomor 1. Best distribution network adalah memiliki jaringan distribusi yang luas. Customer satisfaction dan good attitude people, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan dan karyawan Auto 2000. Highly competency dan good attitude people adalah karyawan Auto 2000 memiliki sifat, perilaku, etika kerja serta kepribadian yang tinggi. Financial soundness yaitu kondisi keuangan Auto 2000 yang sehat, mampu menciptakan laba yang memadai untuk perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Memperkuat layanan after sales, membuka outlet di berbagai tempat. D. Visi dan misi PT Astra International Tbk. Pertama, filosofi perusahaan atau catur dharma, menjadi milik yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, menghargai individual dan membina kerjasama, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Visi dari Auto 2000 adalah menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia, menjadi proses dan pelayanan pelanggan yang bermartabat internasional. Misi mempertahankan layanan terbaik pada pelanggan,
mencapai pasar nomor 1 untuk kendaraan Toyota, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik bagi karyawan, menciptakan nilai tambah ekonomi yang positif bagi shareholders. Tujuan market leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra. NPM saya 1801280112. Saya dari kelas MBS C1 semester 6 pagi dengan mata kuliah manajemen strategi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tugas dari dosen yang mengenai tentang bagaimana pengelolaan manajemen strategik di perusahaan yang kita ketahui. Dan di sini saya sebagai contoh, saya akan mengambil perusahaan, yaitu perusahaan PT Telkom. Yang pertama, proses manajemen strategi perusahaan PT Telkom yaitu merupakan adanya strength ataupun kekuatan, di mana yang poin-poin yang dalam strateginya yaitu adanya infrastruktur yang kuat dan terluas di Indonesia. Yang kedua, budaya perusahaan sudah terintegrasi dengan bagus. Dan yang ketiga, produk terbaik. Dan yang keempat, hubungan di dalam penyelenggaraan perusahaan dapat terbina dengan baik. Dan yang kelima, cakupan jaringan pemasaran yang luas serta kuat. Dan yang B yaitu weakness ataupun kelemahan. Adapun sisi kekuatan tersebut ya ada juga sisi kelemahannya. Yang pertama itu anggaran belanja besar untuk infrastruktur dan perubahan teknologi. Umur masa operasional infrastruktur satelit yang terbatas, dan penurunan pendapatan dari layanan fixed wireline dan fixed wireless. Dan pendapatan dari entitas lain belum berperan. Dan yang kelima, margin keuntungannya turun. Dan yang ketiga itu opportunities ataupun peluang. Adapun peluang yang mencakup, yang pertama itu kemajuannya adanya teknologi yang maju. Yang kedua itu kesempatan di negara-negara berkembang. Yang ketiga itu wilayah Indonesia yang mencakup luas, dan adanya juga perubahan perilaku konsumen, meningkatnya pelanggan terhadap perusahaan dan internetnya. Dan yang keenam, joint venture antar perusahaan telekomunik, dan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan bisa masuk ke negara-negara ASEAN Economic Community. Nah, ada juga strategi yang dijalani oleh perusahaan Telkom, yaitu strategi WO, yang mencakup yang pertama itu anggaran belanja lebih ditekan lagi, dan masa operasional infrastrukturnya tidak dibatasi. Dan yang ketiga itu menawarkan produk khusus untuk pangsa pasar di negara berkembang. Dan yang keempat, bekerja sama dengan AFTA dan AEC untuk mengembangkan produk yang inovatif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya informasikan mengenai strategi manajemen perusahaan Telkom. Ya, mungkin kurang lebih saya mohon maaf atas informasi yang saya berikan. Ya, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua maupun dunia dan akhirat. Saya tutup dengan akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.